tapi bohong. Hai, kami dari 12 IPA 3. Nama aku Saputra. Nama saya Gracie Nambela. Nama saya Polimer Bintang. Nama saya Rasma Syofi. Nama saya Siwan Sinaga. Kami dari Kelompok 1. Enam Metro Mini masuk ke kantor Kontras melalui pintu gerbang depan dan belakang. Ratusan orang turun. Mereka langsung mengobrak-abrik kantor, memecahkan kaca dengan kursi, mendobrak pintu, dan merusak apa saja yang mereka jumpai. Mereka berteriak-teriak mencari Munir. Diduga penyerbuan itu terkait erat dengan kegiatan aktivis Kontras untuk mendesak pemanggilan sejumlah pejabat dan mantan pejabat TNI berkaitan dengan pengusutan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Teror pada bulan Maret 2002 hanya satu dari ratusan teror yang diterima Munir selama menjadi aktivis sejak awal 1990-an. Dan pengkhianat bangsa yang berdalih pelanggaran HAM dan reformasi yang disuarakan oleh Munir dengan kontrasnya yang didanai negara luar dengan tujuan memecah belah bangsa. Ancaman lewat surat kaleng, telepon, paket bom, dan beragam tindak perusakan, bahkan penculikan, telah lama dialaminya sejak ia mendampingi berbagai kasus buruh di Jawa Timur. Teror bom aktif juga menghampiri Munir saat pulang ke rumahnya di Batu, Jawa Timur pada akhir Agustus 2001. Pada 29 Agustus 2003, sebuah petasan meledak di halaman rumah kontrakan Munir di Bekasi. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 11 itu mengagetkan warga di sekitarnya, sebab ledakan terdengar hingga jarak 100 meter. Teror-teror ini muncul tak lain karena Munir yang vokal mengadvokasi berbagai isu pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM kala reformasi 1998 bergulir, Munir terlibat dalam penanganan banyak kasus. Pelanggaran HAM di Timur Timur, kerusuhan di Ambon, hingga kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil di Aceh. Teror tidak membuat Munir gentar, ia justru kian gencar membongkar ketidakadilan. Tidak ada pembenaran bagi yang praktek pengkhianatan kebangsaan atas alasan apapun. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Munir juga tercatat sengit menolak beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Keselamatan dan Keamanan Negara, RUU Anti Terorisme, dan RUU TNI. Munir giat melancarkan berbagai kritik dan koreksi untuk sejumlah aparat negara. Pada 2002, Munir mengkritik usulan perluasan kewenangan Badan Intelijen Negara untuk melakukan penangkapan, memperoleh izin penggunaan senjata, hingga memperluas struktur badan intelijen hingga ke desa-desa. Semua dilakukan Munir tanpa takut, tanpa ragu menunjuk hidung siapa saja yang dianggap memiliki potensi atau telah melanggar HAM. Pada 12 Agustus 2004, dalam wawancara Kompas dengan Munir, ia mengkritik RUU TNI yang dinilai masih menyimpan kerancuan dengan sejumlah undang-undang lain. Munir bahkan meminta DPR menghentikan pembahasan RUU TNI atau Presiden menariknya kembali dan diserahkan untuk dibahas setelah mendapat perbaikan oleh DPR mendatang. Wawancara ini menjadi wawancara terakhir Kompas dengan Munir. Berikut adalah jalan kematian Munir atau kronologi kematian Munir. Munir menerima telepon dari Poli Garuda. Namun di saat itu Suciwati mengangkat telepon itu. Poli menanyakan hari keberangkatan Munir. Ia menanyakan hal tersebut karena rencananya mereka akan bareng sama-sama ke Amsterdam. Dan diketahui setelahnya, Poli kemudian memalsukan dokumen penugasannya. Ia memalsukan dokumen penugasannya dengan tujuan agar bisa sama-sama satu pesawat dengan Munir ke Amsterdam. Hingga tiba di tanggal 6 September 2004, Suciwati kemudian mengantar Munir ke bandara
Ia sepertinya masih memikirkan telepon dari Polly. Dirinya sedikit risau dengan telepon itu, dan kemudian bertanya kepada Munir, siapa sebenarnya Polly itu. Munir kemudian mengatakan, orang itu aneh, so akrab. Awal tahun di bandara dia sempat nitip surat, minta diposkan ke bandara Swiss. Dia kan pilot, pasti kenalannya banyak sekali. Kok tiba-tiba nitip surat, padahal dia nggak kenal. Sementara itu Suciwati hanya dia menyimak ucapan dari Munir. Hingga tiba di sekitar jam 9, Suciwati pun melepas Munir untuk terbang ke Amsterdam. Namun sebelum masuk pesawat, Polikarpus sempat menyambangi Munir terlebih dahulu. Ia mengajak Munir untuk bertukar tiket, yang artinya mereka akan bertukar kursi di pesawat itu. Munir pun menerima tawaran dari Polikarpus. Mereka kemudian akhirnya naik ke pesawat Garuda GA794. Pesawat terbang di sekitar jam 9 lewat 55 menit malam hari, dan akan transit di Singapura di sekitar jam 12 lewat 40 menit. Perjalanan kemudian dilanjutkan kembali di sekitar jam 1 lewat 50 menit. Kita kembali lagi ke awal penerbangan. Tak lama setelah terbang dari Jakarta, yaitu kurang lebih 15 menit setelah lepas landas, pramugari memberikan hot refreshment yang langsung disantap dan dihabiskan oleh Munir. Pramugari juga menawarkan minuman seperti orange juice, apel, teh dan juga kopi. Dan Munir memilih orange juice sebagai minumannya. Semuanya masih berjalan normal, tak ada apapun yang mencurigakan. Tak berselang lama mereka pun akhirnya transit di Bandara Changi, Singapura. Di saat itulah Munir kemudian masuk ke dalam coffee bean, yang ternyata ia ngopi di tempat tersebut bersama dengan Polikarpus dan juga satu orang lain yang bernama Kongko. Polikarpus kemudian mengantarkan salah satu minuman dan kemudian memberikannya kepada Munir. Munir menerimanya dan langsung menyeruput minuman itu, sambil mereka terus bercakap ringan di dalam cafe bean. Tak terasa waktu transit sudah habis. Munir kemudian berjalan ke ruang tunggu untuk selanjutnya akan melanjutkan penerbangan. Namun di saat itu rupanya Polly tidak ikut masuk ke dalam ruang tunggu. Suciwati mengatakan, di saat di ruang tunggu itulah Munir kemudian mengirim SMS kepadanya. Kok perut saya nggak enak ya? Disinyalir itulah gejala paling awal yang menunjukkan bahwa Munir keracunan. Namun Munir masih memutuskan untuk melanjutkan terbang ke Belanda. Sepertinya ia mengira bahwa itu hanyalah sakit perut biasa. Munir kemudian masuk ke dalam pesawat. Namun kali ini ia kembali ke tempat semula sesuai tiket awal. Dan baru berselang beberapa menit setelah lepas landas, sakit perutnya semakin menjadi-jadi. Menurut awak pesawat, di saat itu Munir sempat meminta obat sakit mah. Munir juga terlihat bolak-balik ke toilet sambil terus memegangi perutnya. Lama-kelamaan kondisinya justru semakin memburuk. Beberapa kali ia mengalami muntaber. Di saat itulah awak kabin kemudian membangunkan Dr. Tarmizi. Dan karena membutuhkan perawatan intens, mereka memutuskan untuk memindahkan Munir ke kursi 4D yang ada di kelas bisnis. Kondisi Munir saat itu memang semakin mengkhawatirkan. Denyut nadinya sudah sangat lemah. Ia bahkan sudah tak mampu berbicara saat Dr. Tarmizi menanyakan sebuah pertanyaan. Munir hanya tertunduk diam dengan tangan terlipat di depan perut. Dr. Tarmizi pun akhirnya memberikan suntikan Primperin sebanyak 5 mili. Obat tersebut akan meredakan mual dan muntah yang dialami oleh Munir, dan diharapkan setelahnya Munir akan istirahat tidur. Dan benar saja, Munir kemudian beristirahat namun dengan posisi yang meringkuk. Setelah kurang lebih 5 jam beristirahat, Munir kemudian bangun dan pergi ke toilet. Namun 10 menit dalam toilet itu, Munir masih belum keluar. Pursar Majib Nasution akhirnya berinisiatif membuka pintu toilet, dan kemudian mendapati Munir sudah tak mampu berdiri. Ia bersandar di pojok toilet itu. Mereka pun akhirnya memapahnya dan kemudian membawanya kembali ke Dr. Tarmizi. Saat itu Dr. Tarmizi mencoba mengetuk perutnya, yang seketika Munir langsung mengerang kesakitan. Dengan segala keterbatasan alat medis dalam pesawat itu, Dr. Tarmizi pun menyuntikkan obat diazepam, yaitu obat penenang untuk mengatasi kejang dan juga gangguan kecemasan. Setelahnya Munir kembali beristirahat. Inilah detik-detik akhir sebelum akhirnya Munir menghembuskan nafas terakhirnya.
ada orang di dalam institusi negara yang jengkel, yang memang tidak menginginkan Munir terus mengkritik gitu ya. Kritik dia mulai dari urusan hak asasi manusia, misalnya kasus penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa, sampai ke kebijakan misalnya pemerintah atau badan intelijen saat itu dalam masalah terorisme gitu. Nah, ini suatu kejanggalan. Barang yang sudah inkrah dengan kasus yang sama, saya dihukum ulang. Paham ya? Nah, lokus deliktinya pun juga berbeda-beda. Nah, disinilah Munir itu harus dikasih penghargaan. Bagaimana bisa dibunuh 4 kali? Hebat kan? Luar biasa, ini sebuah hal yang menyakitkan buat saya sebagai hal yang sangat secara pribadi. Ini hal yang menyakitkan dan ini memalukan untuk bangsa sebetulnya. Jadi saya nggak mau berhitung berapa lama. Harusnya bisa singkat, tapi kenapa harus lama?